Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Bersama saya Hasrul, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malaka, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum lebih jauh, mari kita melihat kembali tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani dalam merawat tanamannya. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman, padi misalnya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan pengairan yang baik, membasmi hama, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tak dapat mengganti kodrat tanaman. Misal, ia tak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara padi seperti halnya cara memelihara tanaman jagung atau tanaman lainnya. Demikian pula, dalam pendidikan, tugas guru hanya menuntun sesuai dengan kodrat dari anak atau muridnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak diibaratkan sebagai kertas dengan penuh tulisan yang samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, kami memandang murid ibarat kertas kosong, sehingga dalam proses pembelajaran saya memposisikan diri sebagai satu-satunya sumber ilmu dan pemegang otoritas penuh di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memandang semua murid sama, yang mengakibatkan perlakuan atau treatment yang saya berikan juga sama. Hal tersebut jelas mengabaikan perbedaan individual mereka dalam hal gaya belajar, minat maupun tingkat kebutuhan terkait pemahaman terhadap materi. Kemudian yang ketiga, kata tuntas menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengajar. Saya beranggapan pencapaian akademis dan nilai tes sebagai ukuran utama keberhasilan murid. Aspek moral, karakter, dan perkembangan kepribadian tidak sepenuhnya mendapat perhatian. Setelah mempelajari modul 1.1, maka pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami menjadi paham jika murid bukanlah ibarat kertas kosong, namun seperti kertas dengan tulisan yang masih samar. Tugas saya bukan mencoret, bukan mewarnai kertas tersebut sesuai dengan selera saya, namun sebagai seorang guru semestinya menuntun murid untuk menebalkan tulisan samar tersebut, yang jika dalam proses pembelajaran guru hendaknya menghadirkan pembelajaran yang berorientasi penuh atau berpihak pada murid. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa anak atau murid hadir dengan potensi dan juga karakteristik yang tidak selalu sama, maka dalam pembelajaran saya sebagai guru hendaknya menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mengakomodir keberagaman yang ada. Saya sekarang lebih memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pengembangan karakter, moralitas, dan kepribadian murid. Apa yang segera dapat saya terapkan agar kelas atau proses pembelajaran yang kami lakukan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik.
Sebelum lebih jauh menentukan model atau strategi apa yang diterapkan dalam proses pembelajaran, hendaknya kenali dulu murid kita, baik dari segi kognitif maupun non-kognitifnya. Lakukanlah asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik ini, maka kita dapat menganalisis kebutuhan individual siswa dalam pembelajaran. Melalui asesmen diagnostik pula, kita dapat mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal siswa dalam suatu mata pelajaran. Dan dengan asesmen diagnostik, kita dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, lakukanlah pembelajaran yang berorientasi pada murid dengan cara menggunakan model pembelajaran yang bersifat student center. Kemudian yang kedua, mengemas materi atau konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau kodrat alam dari masing-masing murid. Kemudian mengaplikasikan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman dari murid kita. Kemudian yang terakhir, lakukan evaluasi yang holistik. Mengubah pendekatan evaluasi untuk mencakup lebih dari sekedar tes akademis. Saya mempertimbangkan penilaian yang lebih holistik yang mencakup aspek-aspek seperti karakter, keterampilan sosial, dan pengembangan kepribadian. Kemudian, jangan lupa untuk melakukan refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Demikianlah refleksi dan kesimpulan modul 1.1 yang kami paparkan. Salam guru penggerak.